ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila abadi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin azwaji wa zurriyyati wa ahli bait ajmain thumma ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila malaikatil muqarrabin wal malaikatil karubiyyin wa jami' aqtabar walillah min awwalihi ila akhirihi wa sa'iri awliya ila radhiyallahu anhum thumma ila masyayikhina fid din ulama'ina wa asatidatina wa mu'allimina wa tabi'ihim bil wajibati alaina wa jami'il al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah bi syahur bir rahmah wal maghfirah wa yu'id alaina min asraril karim wa yawmil qiyamah ila qudratihim fid din wa dunya al-fatihah. Ya kan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala umur dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah tidak terasa bagi kita waktu itu begitu cepat berlalu. Ya, sehingga kita telah berada lagi sekarang di tahun baru 2024. Tentunya ya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal-amalan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah pada tahun-tahun yang lalu dan sebelumnya diterima pada Allah kabul ya semua hajat kita oleh Allah, serta tentunya kita mohon juga agar dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita akan menghadapi tahun yang baru. Ya, tentunya di sini kita harus berusaha meningkatkan lagi ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun ini akan lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya, supaya kita menjadi orang yang beruntung sebagaimana Al-Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan man kana yawmuhu khairan min amsihi bahwa Rabbi. Ya, siapa yang tahun ini akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, maka orang tersebut adalah orang yang pasti akan beruntung. Ya, karena ada peningkatan di dalam pengamalan-pengamalan agamanya dengan saudara. Beruntung dia. Ya, karena semakin besar peluang untuk bisa selamat, beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Ya, karena kesemuanya itu keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan tergantung kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maka perlu ditingkatkan lagi supaya tadi Robi beruntung. Ya, kalau orang yang tahun ini justru sama aja sama tahun sebelumnya. Ya, wa man kana yaumuhu musawiyan
Biamsihi, bahwa qasir, maka dia itu lebih, ya yang tahun ini sama aja ya keadaannya, dalam amal ibadahnya sama aja dengan tahun sebelumnya, maka dia itu dianggap rugi, ya rugi, karena nggak mau meningkatkan keberuntungannya, ya nggak mau meningkatkan derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi dia. Apalagi ya kalau orang yang justru yang tahun sekarang ini, tahun ini lebih buruk lagi dari yang sebelumnya. Waman kana yaumuhu syarron min amsihi bahwa halikun, siapa yang tahun ini lebih buruk lagi perbuatannya, lebih buruk lagi pengamalan ibadahnya ya dari tahun-tahun sebelumnya, itu orang yang binasa, ya binasa, karena bukannya meningkatkan amal ibadah yang untuk mendapatkan pahala ganjaran yang besar, malah dia memperbanyak dosa. Ya, yang ditingkatkan sama dia perbuatan-perbuatan maksiat yang umpamanya. Maka orang yang seperti ini halikun, dia pasti binasa. Ya, nah berarti kita harus berusaha, berupaya ya untuk lebih baik dari tahun sebelumnya, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, cari olehmu dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Apaan yang disuruh cari? Darul akhirah, negeri akhirat yang disuruh. Ya. Nah, dengan apa kita cari akhirat? Bima ataqallah, dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Allah berikan kita, Allah karuniain kita dengan keanggotaan yang lengkap. Kita punya tangan, kita punya kaki, punya mata, punya kuping, punya mulut yang baik, yang normal. Itu gunanya untuk mencari akhirat. Ya, kaki kita pakai untuk jalan ke masjid, mengikuti sholat jamaah, atau kita pakai kaki untuk hadir di dalam majelis ilmu, ya, atau untuk berziarah, bersilaturahmi. Tuh, kita gunain kaki kita untuk itu. Berarti kita mencari akhirat. Ya, juga dengan tangan. Ya, kita pegang tasbih untuk selalu berzikir dan berselawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau untuk megang-megang kitab, megang-megang mushaf, megang-megang Quran, agar kita sering baca-baca Quran. Kita pegang dengan tangan kita. Ya, itu berarti kita gunakan tangan yang merupakan karunia, pemberian dari Allah untuk kepentingan akhirat. Ya, atau kita ngasih
bantuan dengan tangan kita ngasih. Tuh, berarti kita gunain tangan tuh untuk akhirat. Ya, atau nuntun orang yang kebetulan sudah lanjut usia, dia kurang mampu berjalan, kita tuntun dia kemana? Ke masjid, ya, atau ke majelis ilmu. Itu namanya kita gunain, ya, tangan kita untuk akhirat, darul akhirah. Mulut buat baca Quran, buat berzikir, bertasbih, ya, yang kesemuanya bisa kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, karena kita diberi oleh Allah mata untuk bisa melihat, kuping untuk bisa mendengar, ya, itu, ya, yang dimaksud wabtabi fima ataqallahu darul akhirah. Cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari negeri akhirat. Ya, emang Allah juga berfirman wala tansa. Ya, Allah juga berfirman wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain, kata Allah. Ya, jangan lupain nasib bagian kamu daripada dunia ini. Maka boleh kita, ya, punya rumah yang bagus, boleh kita punya pakaian yang baik-baik, kita boleh punya uang yang banyak, boleh, karena itu barangkali bagian kita di dunia. Ya, wala tansa, jangan lupain, kata Allah. Jangan lupa. Ya, jangan lupain nasib bakal artinya bagian kamu. Minat dunia daripada dunia. Silakan. Ya, punya kebun yang luas, punya sawah yang lebar. Ya, punya toko-toko yang berderet, ya, silakan. Cuma tentunya dunia ini sebagai matiyah, sebagai kendaraan. Jadi kendaraan, tetap tujuan kita akhirat. Ya, tetap tujuan kita akhirat. Jadi disuruh kita mengambil dan mendapatkan bagian kita dari dunia itu untuk kepentingan akhirat. Kalau kita diberi rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salurkan, ya, untuk membantu kaum duafa, ya, menolong orang-orang fakir dan miskin, ya, dan untuk ikut ngapain, ya, naruh saham dalam pembangunan sarana-sarana ibadah seperti masjid, musola, madrasah, ya, pondok-pondok. Ke situ, kalau kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dunia kita jadikan matiyatun, kendaraan untuk menuju akhirat. Jadi tetap kita wabtaghi bima ataqwa darul akhirah juga, ya. Karena Allah mengistilahkan dia, ya, Allah mengistilahkan dirinya minjem sama kita, ya, minjem sama kita, ngutang, ya, karena Allah, atau dalam hadis Nabi, al-khalqu kulluhum iyalullah, makhluk tuh semuanya keluarganya Allah, ya. Wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li iyalihim. Yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat, bukan buat keluarganya Allah. Ya, maka
orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, itu kan keluarganya Allah berarti. Ya, al-khalqu kulluhum iyallah. Makhluk semuanya keluarganya Allah. Berarti orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang du'afa, itu semua adalah keluarganya Allah. Ya, nah maka kalaupun kita ngasih bantuan, ya, nolongin, menyantunin, berarti kita minjemin sama Allah. Ya, kita salurkan harta kita kepada mereka, itu berarti Allah minjem sama kita. Ya, karena kan dia dapat, Allah ngasih rezeki, ya, sama mereka itu melalui kita. Ya, Allah ngasih rezeki kepada mereka, ya, melalui kita. Maka istilahnya Allah minjem sama kita, ngutang sama kita. Ya, yang namanya minjem, yang namanya ngutang, bayar. Maka Allah pun bayar. Kalau kita ngutangin sama Allah, kalau kita minjemin sama Allah, Allah bayar. Maka dalam ayat selanjutnya, fayudha'ifahu adha'afan katsira. Maka Allah bayar dengan bayaran yang berlipat-lipat kali ganda. Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa nggak pakai hitung-hitungan. Ya, dibalas sama Allah. Maka oleh karena itu, ya, kalau Tuhan bilang tadi wala tansa nasibaka minad dunya, ya, jangan lupain bagian kamu daripada dunia. Berarti boleh kita punya duit banyak, boleh kita punya uang banyak, karena kita tahu, ya, itu semua bisa kita jadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Ya, itu yang beruntung. Karena Allah ingetin tentang berjalannya waktu, ya, tentang berputarnya zaman. Wal asli innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya yang namanya manusia itu mereka ada dalam kerugian rugi. Ya, rugi artinya nggak punya untung, jadi nggak dapat untung. Kan begitu artinya rugi, nggak dapat untung. Apalagi sampai bures. Ya, itu namanya bangkrut. Ya. Nah, berarti kita punya umur, kita punya harta, kita harus bisa mengambil keuntungan. Ya, keuntungan dari usia kita yang masih dipanjangkan umur oleh Allah, yaitu kita gunakan untuk meningkatkan ibadah, taat kepada Allah. Kita diberi rezeki yang berlebih oleh Allah, ambil keuntungan. Ya, yaitu kita pinjemin sama Allah. Ya, utangin sama Allah, karena Allah ngutang, istilahnya dia ngutang. Ya, pakai istilah ngutang Allah, supaya Allah bayar. Ya, dengan berlipat-lipat kali ganda bayaran Allah. Ya, itu yang harus kita ingat untuk menghadapi tahun baru ini. Ya, supaya kita jangan rugi seperti tadi Quran, innal insana lafi khusr. Bahwa manusia ada dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman karena dia yakin, ya, dia bakal berada nanti di negeri akhirat. Bukan cuma negeri dunia ini. Yakin dengan adanya akhirat,
beriman dia dengan adanya akhirat, maka dia juga berusaha untuk bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Ya, enggak cuma kesenangan dan kebahagiaan dunia aja, tapi yang lebih penting adalah kebahagiaan dan kesenangan di akhirat. Karena kalau yang di akhirat kekal abadi. Khalidina fiha abadan. Kekal abadi. Kalau yang di dunia kan sementara. Ya, karena kita akan diakhiri kehidupan kita ini. Ya, semua orang akan mengakhiri kehidupannya. Berakhir kehidupannya. Enggak lama. Ya, maka lebih kita pentingin akhirat. Dunia tadi silakan. Ya, Tuhan juga udah bilang la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain ya, kamu punya nasib bagian dari kabar dunia. Ya, bagian kita daripada dunia, ya, punya rumah yang layak, punya pakaian, ya, punya usaha, punya uang, itu dunia. Cuma yang kita ingat tadi, tetap dunia kita itu kita jadikan matiyah, kendaraan, ya, menuju akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk merebut ya kesempatan ini demi untuk keselamatan dan keberuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tahun baru ini berdasarkan almanak, kalender Masehi. Ya, tapi kalau kita melihat kepada kalender Hijriah, kita sekarang ada di bulan Rejab. Ya, kalau kita lihat sama kalender Hijriah, almanak Hijriah, kita udah ada di bulan Rejab sekarang. Ya, Rejab itu kan termasuk Syahrullah, ya, Ashurul Hurum, bulan yang dihormati. Maka Nabi ingetin, ya, dalam satu hadis apa? Ala inna rajaba syahrullah. Ingat oleh kalian bahwa Rejab itu bulannya Allah. Ya, artinya kita hormati, ya, kita hargai dengan tadi itu berbuat ibadah dan taat kepada Allah. Maka Nabi bilang, "Faman shoma minhu yauman." Siapa yang dia puasa sehari, ya, barangkali kuatnya cuma sehari. Siapa yang puasa sehari, ya, dari bulan Rejab ini, imanan wa ihtisaban, karena dia percaya sama Allah, percaya dengan hari akhirat, wa ihtisaban, dia lakukan puasanya dengan ikhlas dan redha, istaujaba alaihi ridwanullah. Pasti dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Puasa satu hari, ya, Nabi bilang istaujaba alaihi ridwanullahil akbar. Pasti dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Ya, maka yang belum puasa, ya silakan usahain agar bisa berpuasa, ya, paling enggak sehari, ya, itu bulan Rajab nih. Waman sama yaumain, kalau yang kuat 2 hari, ya, dia puasa, la yasiful wasifun min ahli samawati wal ardi, ya, malahu indallah minal karamah. Dia puasa bisa kuat sampai 2 hari. 2 itu orang, ya, penduduk langit, penduduk bumi gak bisa ngebayangin, gak bisa, ya, ngegambarin apa yang akan dia dapetin dari Allah, di sisi Allah, daripada kemuliaan. Ya, orang langit, orang bumi
nggak bisa ngebayangin apa yang akan dia peroleh dari Allah daripada kemuliaan. Lalu yang kedua, 2 hari, ya, gitu kata Allah. Waman soma salasa ayam, kuat dia 3 hari, ya bisa kuat dia 3 hari. Siapa yang puasa 3 hari, upia min kulli bala, dia diselamatin oleh Allah dari setiap bala, ya, bencana malapetaka di dunia ini. Wa ada bal akhirah, juga Allah selamatin dia dari azab akhirat. Lalu dia sampai kuat puasa 3 hari di bulan Rajab ini, ya. Wa minal junun, juga Allah selamatin dia dari penyakit gila. Wal juzam, penyakit kusta atau lepra, diselamatkan oleh Allah, ya. Wal baros, dan penyakit belang, ya. Wa min fitnatil dajjal, yang sangat penting kita bisa diselamatkan oleh Allah dari fitnah dajjal. Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, ya pasti itu. Dajjal pasti akan muncul di akhir zaman untuk memfitnah umat manusia agar menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak yang enggak selamat dari fitnah Dajjal ini. Tuh, maka kalau kita pengen selamat supaya iman kita masih tetap, Islam kita masih tetap, ya, karena Dajjal berusaha agar manusia ini kafir kepada Allah, terus supaya bisa masuk ke neraka. Itu namanya fitnah Dajjal, ya. Nah, kalau pengen selamat, kita usahain bisa puasa di bulan Rajab ini 3 hari, ya. Adapun kalau sampai seminggu, sampai 15 hari, wah, tentu bukan main lagi tuh, ya, keberuntungan yang didapat, ya. Oleh karena ya waktu yang nggak memungkinkan, deh 3 hari kita puasa. Mudah-mudahan kalau di kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah ija'allah aghithuna li'ajlillah wa kunu hauna billah hasana Allah bifadlillah wa ya Allah wa ya Anjab wa ya
Gede.